Wah, contoh ya, jadi inspirator bagi kita semua. Ambil S3 di mana Pak Agung? Saya di UGM Pak. Di UGM ya, wah luar biasa. Berarti ini ilmunya daging nih ya, perlu diterapkan bagi mahasiswa yang punya bisnis atau mau menjalankan bisnis seperti itu ya Pak Agung ya. Ya etikanya gimana, konsepnya, implementasinya gimana. Wah ini menarik nih ya. Oke, sebelum pemateri menyampaikan materinya, izinkan saya untuk menyampaikan profil singkat terkait dengan Bapak Agung Hermawan. Ya, Bapak Agung Hermawan, SE, MSI. Oh, rupanya S1-nya dua ini ya Pak ya? Dua kampus ya Pak ya? Berarti dua gelar ya Pak ya? Pak. Oh iya. Dakwah dan komunikasi itu apa Pak? SOSI ya. Kalau sekarang itu kayaknya nggak ada SOSI ya, adanya SOS ya Pak ya? Iya betul. Bapak Agung SE, SOC, MSI ya Pak ya? Ya beliau S1 di Universitas Indonesia, ambil ekonomi ya Pak ya, sarjana ekonomi, kemudian ambil dakwah dan komunikasi di STDDI Al-Hikmah, kemudian S2-nya ambil Magister Sains Ekonomi Syariah di Universitas Indonesia, kemudian sekarang beliau juga mengambil pendidikan doktor ekonomi Islam di Universitas Gadjah Mada. Pekerjaannya sekarang praktisi human capital, dosen juga, founder Kacita Consulting apa nih ya, sama founder Wayata Institute. Nah ini apa nih, nanti Pak Agung yang bisa jelasin ya, foundernya langsung. Tinggalnya Jakarta Utara ya Pak Agung ya? Di Jakarta Utara betul Pak. Tinggal Jakarta Utara Pak Agung? Iya betul Pak, di Jakarta Utara. Cek audio ya, yang dari Jakarta boleh sharing-sharing sama Pak Agung. Gimana Pak Agung? Oh iya, nggak khawatir terputus, barangkali agak delay, nggak ada. Cek. Putus-putus kayaknya nih ya. Oh iya, oke. Di mana Pak Agung tinggal? Jakarta ya? Di Jakarta betul Pak Gufron. Oke ya. Kita lihat dan kita bisa mengikuti jejaknya. Nanti S1, S2-nya ambilnya di UI ya Pak ya. Di gimana caranya masuk UI ini, magisternya bisa nih sharing-sharing sama Pak Agung. Oke, lanjut saja. Selanjutnya yaitu acara inti atau ya acara inti yang akan langsung disampaikan oleh beliau Bapak Agung Hermawan, SE, SOC, MSI. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Gufron. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Yang saya hormati senior saya, guru saya, sahabat saya Pak Bahdil Arif. Sama-sama kita membersamai STB dari awal hingga hari ini. Yang kami hormati Bapak moderator kita, Bapak M. Gufron yang luar biasa semangatnya. Dan para mahasiswi, Bapak Ibu sekalian yang tersebar di seluruh Nusantara ya. Ada dari Kalimantan, dari Papua, bahkan mungkin dari yang jauh ya. Semoga semuanya sehat selalu, semoga semuanya dalam kondisi yang prima. Bagi yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang punya urusan dimudahkan urusannya, yang masih jomblo segera dinikahkan dengan pasangannya, dan semoga yang sudah menikah semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak Ibu yang terhormat, pada sore hari ini kita di tengah kondisi yang mungkin letih sambil berpuasa begitu, di hari Sabtu yang padat, kita sama-sama masih bisa kuliah di seminar online. Kalau saya boleh berpantun begitu,
makan kentang sambil bergitar, selamat datang di acara seminar. Makan ubi sama pepaya, semoga Feby selalu jaya. Baik, teman-teman sekalian, saya boleh menyapa teman-teman atau mahasiswa nih enaknya. Saya lihat di sini banyak yang lebih senior dari saya, Iya, betul. banyak yang sudah melewati dunia hitam. Oh enggak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf jika mungkin sinyalnya agak terganggu karena kebetulan saya di kaki Gunung Cermai di daerah Kuningan. Tadi saya lihat agak bad network begitu. Nanti kalau memang agak-agak putus, mohon dikasih kode aja Bapak Ibu sekalian biar saya bisa switch ke modem atau ke internet yang berbeda begitu. Baik, cek audio. Apakah suara saya jelas Bapak Ibu sekalian? Cek audio. Oke. Jelas, oke. Jelas banget, Pak. Baik, terima kasih. Ya, Videonya saya muncul, Pak. sudah. Oke, saya izin share screen Bapak Ibu sekalian ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu materi yang sebenarnya memang gampang-gampang susah Bapak Ibu sekalian. Kenapa gampang? Karena materi ini kalau disampaikan secara teori sangat mudah sekali. Siapapun bisa membawakan materi ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi sulitnya adalah ketika kita mempraktekkan materi ini. Kenapa? Karena sifatnya bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, bahkan ketika Bapak Ibu sebagai seorang profesional, Bapak Ibu ketika melakukan profesinya juga harus menerapkan ilmu ini, yaitu etika bisnis begitu. Nah, sebelum kita mulai, izin saya ingin memberikan satu tantangan kepada Bapak Ibu sekalian. Boleh Bapak Ibu pegang pulpennya, Bapak Ibu sekalian? Apakah semuanya membawa pulpen dan juga selembar kertas? Oke, kalau sudah silakan Bapak Ibu tuliskan nama lengkap di kertas yang Bapak Ibu pegang. Nama lengkap berikut dengan gelar yang Bapak Ibu punya. Entah itu Raden Mas, entah itu Raden Ayu, entah itu macam-macam. Silakan, monggo. Silakan tuliskan nama lengkap Bapak Ibu sekalian di kertas yang Bapak Ibu pegang. Monggo, silakan. Oke, saya kasih waktu 1 menit ya Bapak Ibu sekalian ya untuk menuliskan kertas dengan pulpen yang Bapak Ibu pegang. Oke, sudah semuanya? Sudah dituliskan? Oke, baik. Kalau sudah, sekarang Bapak Ibu kembali menuliskan nama lengkap berikut gelar yang Bapak Ibu punya, tapi dengan tangan yang berbeda. Kalau tadi tangan kanan, sekarang tangan kiri. Ya, silakan dipindahkan pulpennya ke tangan kiri. Kalau Bapak Ibu kidal, silakan pindahkan ke tangan kanan. Oke, kembali Bapak Ibu tuliskan nama lengkap berikut gelarnya sekarang. Silakan. Monggo, 1 menit lagi. Saya kasih waktu. Silakan. Oke, sudah? Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke, ada yang sudah cepat, luar biasa. Sekarang saya ingin Bapak Ibu melihat tulisan yang menggunakan tangan kanan dengan tangan kiri. Mana yang lebih bagus kira-kira? Tangan kanan, kalau nggak cijang. Oke, mana yang lebih lama nulisnya? Tangan kiri. Kiri saya. Oke, mana yang lebih pede? Lebih pede Bapak Ibu tunjukkan kepada orang lain hasil yang Bapak Ibu tulis. Kanan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa kok yang kanan lebih mudah, lebih Terbiasa, cepat? Pak. Karena sudah terbiasa. Ya, Iya. Bapak Ibu sering melakukannya, Bapak Ibu sudah terbiasa sehingga nggak pakai mikir, langsung bisa nulis di kertas yang sudah Bapak Ibu siapkan. Kalau pakai tangan kiri, mikir dulu, kemudian ada jeda, bahkan hasilnya nggak pede Bapak Ibu tunjukkan. Itulah yang namanya skill Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membahas masalah etika bisnis, kita nggak hanya bahas sebuah skill bisnis, tapi bagaimana kita menjadikan bisnis itu menjadi indah, mudah, dan juga berkah, bahkan berbuah. Nah, inilah yang akan kita bahas sepanjang 1 jam ke depan. Nah, biasanya kalau saya di offline itu ngajarnya tentang training ini sekitar kurang lebih 4-8 jam. Nah, karena Bapak Ibu orang luar biasa, 1 jam selesai. Insya Allah kita ada dalam waktu 1 jam nih, singkat gitu ya, online dan singkat gitu. Baik, tujuan kita pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama Bapak Ibu mengetahui konsep dasar tentang etika bisnis. Jadi Bapak Ibu tahu framework atau konsep dasar tentang etika bisnis. Yang kedua, Bapak Ibu juga tahu konsep dasar etika bisnis dalam perspektif Islam. Nah, yang ketiga nanti bagaimana kita bisa mengimplementasikan
Kenapa kok Bapak Ibu nanti pergi ke sebuah supermarket lebih suka beli ke sebuah produk yang Bapak Ibu kenal ketimbang ke produk yang Bapak Ibu mungkin nggak kenal? Nanti kita lihat bagaimana etika bisnis ini bekerja di sana. Inilah 3 tujuan kita dalam waktu yang sangat singkat, 1 jam ke depan. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin Bapak Ibu menggunakan fitur chatnya. Silakan Bapak Ibu chat di fitur chatnya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu pengen cari pasangan, Bapak Ibu cari pasangan yang bagaimana ya? Silakan. Boleh Bapak Ibu chat di fitur chatnya. Ya, Silakan Bapak Ibu pilih satu kata yang menggambarkan orang yang Bapak Ibu cari sebagai pasangan Bapak Ibu sekalian. Pak, saya sudah menikah, Pak. Oke, anggap pura-puranya Bapak Ibu masih bujangan, masih single, ya. Kalau Bapak Ibu pengen cari pasangannya bagaimana sih yang ingin Bapak Ibu jadikan sebagai teman hidup? Oke, silakan. Yes. Yang setia, oke. Yang serasi, mantap. Yang menerima apa adanya, oke. Yang cantik, soleha, komplit, ya. Yang melengkapi, oke. Yang baik hati, oke, mantap, yes. Yang nyaman, nyaman apa nih? Oke, ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian sudah punya kriteria, sudah punya gambaran orang-orang yang dijadikan sebagai pasangan hidupnya. Good, mantap, oke. Diingat-ingat ya Bapak Ibu sekalian apa yang sudah Bapak Ibu tulis. Baik, selanjutnya, yang tulus, mantap. Paham agama, keren. Bertanggung jawab, keren. Memiliki pola pikir yang dewasa, mantap. Rendah hati, cakep. Bertanggung jawab, yes. Mau dengan saya, oke. Yang penting mau. Ada yang saling nggak mau sama saya, buat apa gitu ya? Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak sekalian, luar biasa. Nah, berikutnya, sekarang saya berikan tantangan kedua. Jika Bapak Ibu punya uang 1 miliar, ya, Bapak Ibu ingin mempercayakan uang itu kepada orang yang bagaimana? Oke, silakan kembali tulis di fitur chatnya. Kalau Bapak Ibu nih punya uang 1 miliar, amin ya. Ya, uang 1 miliar, amin. Bapak Ibu kira-kira ingin mempercayakan uang yang Bapak Ibu punya itu kepada orang yang bagaimana? Silakan tuliskan di fitur chat kembali. Saya ingin lihat bagaimana Bapak Ibu memberikan gambaran untuk orang yang Bapak Ibu percaya megang duit 1 miliar. Diri sendiri, ternyata lebih percaya diri sendiri. Amanah, oke. Bekerja sama, oke. Nggak percaya orang lain, Pak. Yes, mantap. Integritas yang tinggi, cakep. Yang amanah, mantap. Yes, ternyata setiap orang punya jawaban yang berbeda. Dan itu versi Bapak Ibu sekalian. Oke, nggak masalah. Yang jelas asal-usulnya. Oke, keren. Oke, baik. Terima kasih banyak banget ya. Bank Syariah, taruh di bank, nggak pusing ya. Bank sangat terpercaya, amanah, bahkan bisa tumbuh apa yang kita tanam di sana. Oke, good. Terima kasih teman-teman. Bapak Ibu sekalian sudah menjawab. Ternyata untuk memilih pasangan dengan memilih tempat kita berinvestasi beda ternyata. Nggak masalah. Sekarang saya tambah lagi challenge yang ketiga adalah jika Bapak Ibu pengen bekerja di sebuah perusahaan, Bapak Ibu ingin bekerja di perusahaan yang bagaimana? Oke, silakan tuliskan kembali di fitur chat. Bapak Ibu memilih perusahaan yang bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Tuliskan di fitur chat versi Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di sini. Google, mantap. Perusahaan yang memanusiakan manusia, mengungkap manusia, mantap, cakep, yang nyaman. Nyaman. Bonafit dan saling menghargai, oke. Yang tidak pelit, keren. Ada yang pelit ya. Perusahaan yang memberikan jaminan kesejahteraan karyawannya, cakep, dekat, nyaman, orangnya nggak toksik. Keren banget ini cakep nih ya, luar biasa teman-teman sekalian. Memiliki integritas yang tinggi, cakep, yes, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ternyata ketika Bapak Ibu memilih perusahaan untuk bekerja, berbeda lagi kriterianya, beda lagi klasifikasinya begitu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman sekalian. Perusahaan yang adil, cakep. Nah, yang keempat ya, saya kasih tantangan lagi. Jika Bapak Ibu sebagai seorang pemilik perusahaan, sebagai seorang owner bisnis, Bapak Ibu pengen nyari karyawan nih. Karyawan yang bagaimana yang Bapak Ibu cari? Yang Bapak Ibu akan jadikan sebagai manajer operasional atau bahkan direktur perusahaan Bapak sekalian. Monggo tuliskan kembali di fitur chat. Silakan. Saya ingin lihat kalau Bapak Ibu sebagai owner nih, sebagai pemilik perusahaan, apa yang Bapak Ibu cari? Loyal, jujur, produktif, bertanggung jawab, keren. Karyawan yang jujur, keren. Jujur, keren. Smart, keren. Jujur, growth mindset, mantap. Memberikan peluang kepada talent dengan objektif, mantap.
Wah, hampir semuanya sepakat jujur nih ya, jadi modal utama nih ya. Yang cekatan dan bertanggung jawab dan berintegritas, jujur dan rajin, kuat agamanya, mantap sekali, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu adalah survei awal kita yang ternyata Bapak Ibu sekalian, saat kita mencari pasangan pun kita juga menggunakan ilmu etika. Ketika Bapak Ibu ingin investasi, Bapak Ibu juga ternyata menggunakan ilmu etika. Ketika Bapak Ibu mencari partner atau perusahaan tempat kita bekerja, menggunakan etika ternyata sebagai patokan utamanya. Dan ketika Bapak Ibu mencari karyawan, etika juga lagi-lagi menjadi parameter Bapak sekalian. Jadi memang ilmu ini sudah sering kita lakukan, sudah sering kita implementasikan. Nah, tinggal nanti bagaimana kita membingkainya menjadi sebuah ilmu dan pengetahuan yang lebih powerful lagi, insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu belajar tentang etika bisnis ya? Atau kita perlu etika bisnis dalam perusahaan kita, ataupun kita ketika berbisnis butuh etika. Yang pertama Bapak sekalian, tahukah kita bahwa etika bisnis akan membangun kepercayaan semua pihak yang terkait ya, dengan bisnis yang kita jalankan, sehingga akan menimbulkan iklim kerja bisnis yang kondusif. Contoh, Bapak Ibu dibayar gajinya secara rutin setiap bulan. Bapak Ibu dibayar tepat waktu. Nyaman nggak kerjanya kira-kira? Tanggal 30 gajian. Nyaman. Tanggal 29 sudah dikirim, sudah ditransfer. Nyaman banget. THR. Nyaman. 15, hamil 2 minggu sebelum lebaran dikirim. Nyaman. Banget ya. Bapak Ibu tetap semangat ya. Tidak ada grundelan gitu dalam hati, dan kerja tetap produktif. Bapak Ibu lembur, overtime tetap dibayar, nggak dikurangi sepeser pun. Mantap banget, tepat waktu, sesuai dengan jumlah yang disepakati bareng-bareng. Bapak Ibu akan lebih nyaman. Dan ketika sudah percaya antara perusahaan, karyawan, dan juga partner-partner yang lain, maka iklim bisnis akan kondusif dan tentu akan mendukung produktivitas. Ini yang pertama ya. Mengapa kita perlu etika bisnis? Sehingga ketika Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan yang sudah clear menerapkan etika bisnis, Bapak Ibu nggak pusing, Bapak Ibu nggak perlu demo-demo, Bapak Ibu nggak perlu unjuk rasa, karena mereka menerapkan sistem etika bisnis, dan sebaliknya begitu. Oke, yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbisnis, mengapa kita perlu etika bisnis? Etika bisnis dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang akan berdampak terhadap tingginya citra perusahaan tersebut. Oke, saya ngasih satu tantangan nih. Bapak Ibu kalau ke Alfamart, di sana ada Pepsodent, ya, odol Pepsodent harganya 20.000. Di sampingnya ada odol Global Den, mereknya Global Den, harganya kira-kira 7.000. Kira-kira Bapak Ibu mau beli yang mana? Pepsodent atau Global Den? Kira-kira mau beli yang mana? Tetap Pepsodent. Kenapa Pak? Padahal 20.000 harganya Pak. Yang sebelah itu terjamin kualitasnya. yes, karena Bapak Ibu sudah percaya reputasinya. Dan dalam ilmu branding Bapak Ibu sekalian, sekali nancep, immortal, nggak akan pernah hilang dalam ingatan kita. Itulah ilmu tentang reputasi. Nah, etika bisnis akan membuat reputasi perusahaan kita naik ke atas. Kalau Bapak Ibu di Jakarta atau mungkin juga di daerah Bapak Ibu tinggal, naik taksi, ya naik taksi nih gitu ya. Taksi apa yang kira-kira direkomendasikan Bapak Ibu sekalian? Yang orangnya itu terkenal jujur, barang apapun yang ketinggalan dibalikin kepada penumpangnya begitu, dan kita nggak was-was. Kira-kira taksi apa yang terfikir dalam kepala Bapak Ibu sekalian? Bluebird. Yes. Kalau Bapak Ibu lihat ada burung warna biru terbang, nah itulah taksi yang mendominasi di Indonesia. Sampai 3 generasi ya, bisnisnya terus berlanjut, dan orang-orang masih sangat percaya kepada taksi ini. Bisa dibayangkan, bahkan hanya taksi ini yang bisa bertahan di tengah disruption yang luar biasa. Taksi yang lain pada rontok baru sekali ketika ada badai ojek online atau taksi online. Bahkan Bluebird, mohon maaf saya agak nyebut merek begitu, tetap bertahan
Dan saya tahu betul kisahnya ketika terombang-ambing perusahaan ini, ketika dia tetap bisa mempertahankan eksistensi perusahaannya, diantaranya karena mereka punya etika bisnis yang luar biasa. Para penumpangnya percaya dengan semua driver taksi ini. Itulah kira-kira kekuatan dari sebuah reputasi, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang ketiga, citra yang positif akan berdampak terhadap naiknya keuntungan perusahaan. Karena tadi sudah percaya, sudah kadung jatuh hati begitu, nggak lain kemana, maka ya udah beli terus begitu ya, repeat order terus, maka keuntungan perusahaan pun baik tangible maupun intangible akan naik. Inilah kira-kira keuntungan etika bisnis. Dan kalau Bapak Ibu berbisnis pun ya, Bapak Ibu nggak punya modal, nggak punya uang, nggak punya ruko, nggak punya kendaraan, tapi Bapak Ibu punya kredibilitas, dipercaya, amanah, jujur, mudah nggak kira-kira mendapatkan investor? Kalau Bapak Ibu punya portofolio yang sangat mengagumkan, maka Bapak Ibu akan sangat mudah untuk mendapatkan partner bisnis, karena Bapak Ibu sudah punya reputasi yang baik begitu. Nah, etika bisnis sangat powerful dalam membangun citra dan reputasi tersebut begitu. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu etika bisnis? Mengapa kita perlu belajar etika bisnis? Iklim kerja yang kondusif, Bapak Ibu sekalian, iklim kerja yang kondusif akan membuat perusahaan menjadi langgeng, sustain, ya, berumur panjang, Bapak Ibu sekalian. Bahkan bisa beroperasi hingga bergenerasi selanjutnya begitu. Kenapa? Karena yang ngejagain banyak, Kenapa? Karena mereka menjadi milik bersama. Inilah kekuatan dari etika bisnis. Bapak Ibu mungkin masih ingat banget ketika musim-musim demo-demo waktu ya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Tahun 2012-2013 saya berkesempatan mendampingi sebuah perusahaan yang sangat rentan dengan demo, baik itu di kawasan Cibitung, MM 2100, kemudian juga di kawasan Jakarta, Pulau Gadung sebagainya. Ada perusahaan yang justru dijagain oleh karyawannya. Kalau karyawan lain pada kabur gitu ya, melarikan diri, bahkan mereka lebih suka di rumah, nggak kerja ketika di sweeping dan sebagainya, justru mereka ngejagain perusahaannya jangan sampai didemo oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu. Kenapa? Mereka menganggap perusahaannya sebagai sawah adat mereka. Ketika saya riset di sana, ternyata nggak cuma satu generasi yang kerja di situ, bisa anaknya, bapaknya di situ, anaknya di situ juga, 2 generasi Bapak sekalian. Oh, ternyata mereka punya brand, ya, punya merek itu atau punya citra di karyawannya itu, mereka sangat menjunjung tinggi etika bisnis. Sehingga kelanggengan inilah yang kemudian dicari oleh para investor, Bapak sekalian. Inilah diantara keuntungan kenapa kita harus belajar etika bisnis. Nah, yang kelima, praktek bisnis yang dijalankan sesuai dengan aturan dan syariat yang berlaku, maka tidak hanya memberikan keuntungan, tapi juga memberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau sekedar mencari untung, sekedar mencari profit, maka mungkin mudah. Tapi kalau mencari keberkahan, di situ kita lihat karyawannya semuanya makmur, keluarganya semuanya makmur. Bayangin teman-teman sekalian, di antara karyawan tersebut mereka sudah berkeluarga, mereka sudah punya anak, sudah punya ngomongan, mereka juga punya supplier, pemasok, mereka juga punya layer kedua, layer ketiga dan seterusnya. Kalau dihitung-hitung, banyak banget orang yang bergantung di perusahaan itu begitu. Dan perusahaan itu menjunjung tinggi etika bisnis, maka keberkahan akan dilimpahkan dalam perusahaan tersebut begitu. Inilah kira-kira alasan kenapa kita perlu belajar etika bisnis. Sampai di sini, kira-kira perlu nggak ya ilmu ini ya Bapak Ibu pelajari, atau sekedar pengetahuan aja? Kalau Bapak Ibu anggap perlu, banget. Oke, terima kasih. Lanjut ya Bapak sekalian ya. Sekarang kita akan lanjut berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sedikit bahas tentang konsep, agak-agak sedikit teoritis, nggak apa-apa ya. Nah, yang pertama, etika bisnis. Etika kita pelajari ya, berasal dari bahasa Yunani yang diterjemahkan bebasnya itu adat istiadat atau kebiasaan, Bapak Ibu sekalian. Itu etika, adat atau kebiasaan. Nah, secara umum biasanya ya, etika selalu dikaitkan dengan kebiasaan hidup yang lebih baik yang berlaku pada individu manusia. Contoh nih, Bapak Ibu misalnya kalau di orang daerah itu ya, kalau sama orang yang lebih tua atau lebih senior gitu ya, itu kita agak-agak sedikit nunduk. Begitu nggak bisa lihat? Kalau kita lewat di depannya kita agak sedikit nunduk gitu ya. Ada orang yang anak zaman now, ya, anak zaman milenial lewat songong gitu kan, cuek-cuek aja.
Nah, biasanya orang bilang tuh, nggak beretika nih orang. Bisa begitu? Pernah nggak begitu Bapak sekalian? Misalnya Bapak Ibu ngasih sesuatu kepada orang, diterima dengan tangan kiri. Nah, pernah nggak Bapak Ibu ngerasa, kok nggak punya etika seorang ini? Gitu kan ya. Nah, itulah kira-kira gambarannya etika identik dengan adat istiadat, gitu ya. Nah, berikutnya, etika juga diartikan sebagai suatu sistem atau kode yang dianut, atau istilahnya kode etik, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada istilah kode etik, ya, contoh seorang dokter misalnya nggak boleh membongkar habis penyakit kepada pasiennya, karena kode etiknya memang nggak harus tahu. Begitu tahu penyakitnya, si pasien malah jadi ketakutan gitu ya, bahkan malah membuat daya tahan tubuhnya jadi semakin turun gitu karena saking stres dan tegang. Nah, itu kode etik ceritanya gitu. Dalam profesi pengacara juga ada kode etiknya. Profesi insinyur atau ahli teknik juga ada kode etiknya dan seterusnya gitu. Itu juga menggunakan etik. Manusia. Remote itu Pak Agung. Oh iya, mohon maaf, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara etika tadi ya, diidentikan dengan kode atau sistem. Contoh kalau insinyur ada kode etiknya, pengacara ada kode etiknya, dokter ada kode etiknya. Nah, itu juga etika. Ya. Nah, etika secara terminologi juga diidentikan dengan moralitas. Nah, biasanya memang terkait dengan moral, adat atau kebiasaan yang sifatnya moral. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam perspektif Islam, ya mohon maaf mungkin yang non-Muslim saya sedikit singgung etika bisnis Islam. Dalam bahasa Arab ada istilahnya al-khuluq. Khuluq itu jamak atau plural dari akhlak. Apa itu khuluq? Yaitu sebuah kebiasaan yang positif, mulia, dan diutamakan. Jadi khuluq ini kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dibiasakan, ditradisikan sehingga menjadi citra atau menjadi karakter orang yang melakukannya. Ini dalam perspektif Arab. Jadi etika sangat identik dengan akhlak. Ya. Kalau ada orang ngomongnya keras-keras, nggak berakhlak nih, gitu ya. Ada orang misalnya nggak hormat sama yang lebih senior atau lebih tua, nggak berakhlaknya gitu. Itu istilahnya begitu, sama dengan etika. Nah, secara umum, adapun bisnis, Bapak sekalian, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan atau income dari kegiatan atau sumber daya yang dia kelola. Ini secara umum pengertian bisnis. Nah, secara bahasa, kalau Bapak Ibu mungkin menggunakan bahasa Inggris, ya bisnis ini berasal dari kata busy, ya, sangat sibuk atau sibuk banget gitu ya, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Tapi secara kamus Indonesia, bisnis adalah usaha dagang atau pertukaran transaksi gitu ya, secara komersial. Nah, dan bisnis, kalau kita bicara masalah bisnis, Bapak sekalian, itu ada dua identik. Yang pertama adalah kegiatan bisnisnya, ya, kegiatan bisnisnya. Nah, yang kedua adalah perusahaannya, entitasnya, atau instansinya begitu. Ini kira-kira gambaran tentang bisnis. Maka kalau digabung, etika bisnis adalah bagaimana kita menjalankan sebuah bisnis dengan mengikuti etika yang sudah ditetapkan atau yang berlaku di daerah kita. Adapun perusahaan, maka mereka juga menganut sistem etika bisnis. Ini kira-kira gambaran secara definisi. Adapun tujuan etika, ya pertama memang untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu bermoral. Jadi nggak main bayangin Bapak Ibu sekalian kalau kita nggak punya etika. Contoh nih ya, misalnya kerja nih di perusahaan, pakaiannya bebas, maka ada yang pakai, mohon maaf banget, you can see misalnya ke kantor, ada yang pakai piyama, ada yang pakai seragam lengkap, tentu nggak match ya. Yang kerja mungkin nggak fokus. Ini kok pakaiannya begitu transparan gitu ya, begitu transparan membuat karyawan lain nggak fokus. Nah, ini nggak akan nyaman di situ. Maka dibutuhkan yang namanya etika dalam sebuah proses bisnis. Kemudian juga karena kita adalah manusia, nah tadi ada memanusiakan manusia gitu ya. Maka manusia ini harus berbeda dengan makhluk yang lain gitu kan ya. Maka ada standar moralnya. Contoh kalau lebaran ya dikasih THR. Kenapa? Karena memang ada lebaran yang butuh tambahan dana begitu.
Terus kalau misalnya di pegawai negeri itu ada istilah gaji ke-13 gitu ya. Ada lagi misalnya bingkisan-bingkisan. Pernah nggak Bapak Ibu ini kerja di sebuah perusahaan dapat bingkisan atau dapat penghargaan masa kerja gitu ya. Nah, itu memanusiakan orang ceritanya gitu ya. Ini perlu, makanya etika mengatur itu. Nah, juga memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral. Jadi agar standar moralnya itu sama. Jadi moralnya itu misalnya gini, etikanya orang Jawa dengan orang Sumatera mungkin ada yang berbeda. Orang Arab dengan orang Indonesia ada yang berbeda. Maka biar nggak ambigu ya, biar nggak membuat bingung, maka kita buat standar etika bisnis sehingga clear pakaiannya, kemudian sikapnya dan seterusnya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, saya akan memberikan materi ini berikut contoh etika bisnis, etika kerja yang sudah diterapkan di perusahaan-perusahaan hebat. Saya lampirkan satu contoh dari perusahaan yang saya ambil dari perusahaan manufaktur. Itu etika kerjanya sama etika bisnis luar biasa, lengkap sekali. Nanti akan kita sama-sama pelajari. Baik. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, etika bisnis ya suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal yang benar dan yang salah dalam sebuah proses bisnis. Dari mulai bikin produk, melayani dalam sebuah pelayanan atau servis gitu ya, dan seterusnya. Ini gambaran etika bisnis dalam sebuah perusahaan. Kemudian juga agar kita bisa memastikan kualitas moral sebuah organisasi itu terjamin etikanya gitu. Contoh nih, ketika ada limbah di sebuah perusahaan, kalau perusahaan kan istilahnya mana yang menguntungkan itu sekarang sambil. Maka kalau menguntungkan ya udah limbah dibuang gitu aja gitu kan, dibuang sembarangan di tempat pembuangan limbah misalnya. Ternyata di sekitar perusahaan ada pemukiman, orang-orang yang tinggal di situ, maka ada kebijakan limbah sebelum dibuang harus diolah dulu, harus dinetralkan dulu, apalagi limbah B3 Bapak sekalian. Ada yang tahu limbah B3? Mungkin yang pernah kerja di industri ya, atau di manufacture. Nah, sebelum dibuang, maka diolah dulu, dinetralkan dulu, agar tidak mencemari lingkungan. Baik, limbah Bahan berbahaya dan beracun. Yes, betul sekali Pak. Jadi memang inilah yang namanya etika, agar seluruh orang yang terkait, ya seluruh pihak yang terkait nyaman, tidak terganggu, tidak terzalimi, tidak saling terintimidasi. Ini kira-kira butuh etika bisnis. Nah, jadi kebiasaan dan moral yang dikembangkan dalam perusahaan atau bisnis, begitu. Nah, yang menarik, ketika Bapak Ibu bekerja juga, kalau etika bisnis dikembangkan atau diterapkan dalam perusahaan, maka kita nyaman bekerja. Contoh, seorang dipromosikan atau dinaikkan jabatannya, ada kriterianya. Bukan asal ngelihat, oh ini ada hubungan darah nih sama Pak Direktur nih, maka dia lebih cepat naik karirnya, misalnya begitu. Oh ini kayaknya punya garis keturunan yang sama dengan Pak Manajer, diambil. Satu alma mater, diambil. Kan nggak nyaman kalau begitu teman sekalian. Tapi kalau ada etika bisnis yang dimainkan, oh ada unsur fairnya di situ. Semuanya punya hak yang sama, maka kerja pun nyaman. Bapak Ibu nggak akan khawatir ketika bekerja di perusahaan tersebut. Inilah fungsi etika bisnis dalam sebuah perusahaan. Oke, ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, sekarang teori etika. Sedikit menyinggung teori etika, semoga tidak pusing yang banyak teori ya. Ini buat kuda-kudanya, buat kuda-kudanya agar Bapak Ibu ketika melihat nanti implementasinya lebih siap, lebih kuat gitu. Nah, dalam teori etika Bapak sekalian itu beragam teori muncul. Ada 4 teori yang saya coba angkat di sini. Yang pertama, teori utilitarianisme. Apa itu? Yaitu teori di mana kalau dia itu membawa manfaat, maka saya akan ambil itu dengan sebaik mungkin. Contoh nih Bapak sekalian, saya bayar security 1 juta sehari, misalnya begitu, 1 juta sehari. Kira-kira mahal nggak? Mahal atau murah Bapak sekalian? Mahal. Mahal atau murah? Saya bayar security 1 juta sehari. 1 juta sehari. Mahal. Saya tambahkan, saya bayar 1 juta sehari, tapi hari itu saya dapat 1 miliar. Saya dapat income 1 miliar. Murah. Oke, saya bandingkan. Saya bayar security yang kedua 200.000 per hari. 200.000 per hari. Murah atau mahal?
Tergantung. Nah, ternyata ketika saya bayar security yang kedua, sehari saya cuma dapat income 1 juta. Nah, yang pertama saya bayar 1 juta sehari, tapi dapat 1 miliar. Yang kedua saya bayar 200.000, dapat 1 juta. Kira-kira mana yang murah? Kalau dua hal tadi kita bandingkan. Yang pertama. Yes, kenapa? Karena yang pertama lebih powerful utilitasnya, penggunaannya, pemanfaatannya, maksimal manfaatnya. Maka dalam teori etika, mana yang lebih bermanfaat itu yang diambil. Nah, di perusahaan bisa ada cost benefit gitu ya, dihitung costnya, dihitung benefitnya, mana yang lebih masuk itu yang diambil. Nah, ini gambaran etika secara utilitarisme. Nah, yang kedua ada teori deontologi. Apa sih ini? Nah, segala sesuatu sifatnya kewajiban kita. Contoh nih, seorang security tersenyum kepada pelanggannya atau konsumennya. Bapak Ibu seneng nggak kalau lagi ke bank nih, ada security ngelihat disenyumin? Selamat sore Pak. Wah, mantap. Ada bisa dibantu gitu ya. Seneng nggak? Seneng ya, pasti seneng dong. Apalagi yang senyum misalnya ramah orangnya gitu kan. Dibandingkan kita ke sebuah bank, orangnya galak, kumisnya ngejreng gitu kan. Baru ngeliat apa ya lo tuh lirik-lirik, seneng nggak senang gitu kan. Nah, ternyata si Pak Security ketika tanya, kenapa kok Bapak ramah banget sama pelanggan? Loh Mas, saya itu dibayar untuk tersenyum. Ini adalah kewajiban saya Mas, berlaku ramah. Oh, ternyata dia berlaku itu karena nama kewajiban dia untuk tersenyum. Nah, ini namanya melakukan sesuatu karena kewajiban, Bapak sekalian. Sudah kewajiban saya nolong Bapak nih. Nah, jadi ini teori yang kedua tentang kewajiban. Yang ketiga, teori hak. Ada konsumen dikatakan sebagai raja. Pembeli adalah raja. Kenapa, Bapak sekalian? Kenapa pembeli dianggap raja? Ada yang punya uang segalanya, bisa membuat beli apa aja bisa. Yes, karena pembeli membayar kita, maka hak dia mendapatkan pelayanan kita, mendapatkan yang terbaik dari kita, karena dia sudah membayar kita. Nah, itu teori hak. Ketika kita sudah punya hak, ambil. Karyawan sudah bekerja, maka hak dia digaji. Terus gimana Mas kalau gajinya itu molor? Bahkan nunggak 2 bulan, 3 bulan, bahkan kabur pengusahanya, berarti dia melanggar etika gitu. Atau sebaliknya, perusahaan udah menggaji dia 10 juta, si karyawan ini kerjanya ini apa istilahnya? Nyolong-nyolong gitu. Maksudnya gini. Kalau nggak ada supervisor, ya udah nggak kerja gitu ya. Atau bahkan kalau nggak ada atasan atau pimpinan, dia leha-leha gitu ya. Nah, ini sama aja kan, gambar etika juga gitu. Nah, ini gambarannya. Pak. Ya, korupsi waktu gitu, itu ini ekstrimnya gitu ya. Ini kira-kira teori hak begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, teori yang keempat Bapak Ibu sekalian, keutamaan. Nah, keutamaan gimana maksudnya? Siapa yang memang dia lebih mutiara itu Bapak sekalian, meskipun dia di sampah, meskipun dia di lumpur yang paling dalam, dicari orang nggak mutiara itu? Dicari orang. Kenapa? Karena dia punya value, dia punya nilai, dia punya keutamaan. Sementara ada imitasi ya, emas yang KW-KW, meskipun di etalase dibungkus dengan hal yang bagus, atau bangkai misalnya dibungkus dengan bungkusan yang paling bagus, lama-lama kecium nggak bangkai itu? Tetap berbau. Itu namanya keutamaan. Ini teori yang keempat. Nah, ini semua sebagai pijakan bahwa teori etika ternyata berkembang cukup banyak. Nah, etika diambil dari beberapa poin. Yang pertama diambil dari agama. Agama bisa menjadi satu sumber etika. Contoh apa misalnya? Berintegritas. Nah, integritas misalnya jujur, apa yang diomongin sama dengan yang dilakukan sama ya, sejalan, itu integritas. Bisa diambil dari agama. Kemudian yang kedua, filosofi. Filosofi ini adalah sesuatu yang kita anggap sebagai adat atau kebiasaan kita. Contoh, kalau kamu mau rezeki yang lancar, ya kamu bangun pagi, nak. Bangun kamu jangan diduluin sama ayam, nak. Nah, akhirnya kita disiplin tuh. Maka disiplin sumber kesuksesan. Disiplin diambil sebagai etika, gitu kayak gambarannya. Filosofi ya, atau cara pandang, begitu. Nah, yang ketiga dari pengalaman atau perkembangan budaya. Bapak Ibu misalnya karena ketemu sama banyak teknologi, selalu berinovasi, berkreasi. Maka inovatif menjadi etika. Inovatif menjadi satu etika di perusahaan kita. Itu namanya pengalaman atau perkembangan budaya. Kemudian yang keempat, hukum. Nah, berdasarkan hukum,
Misalnya diambil, dari hukum pidana, maka siapapun perusahaan yang karyawannya mencuri akan diproses di PHK. Itu diambil dari hukum. Jadi kira-kira gambaran sumbernya etika. Oke. Nah, kemudian ada 6 prinsip Bapak sekalian dalam mengembangkan etika bisnis. Yang pertama, kejujuran. Jujur menjadi modal utama dalam beretika bisnis. Bapak Ibu ketika berbisnis dilihat gitu ya, ini bener nggak nih? Kan kalau di obat ya, bisnis obat, bener nggak nih ada BPOM-nya nih gitu kan? Jangan-jangan obatnya obat ini nih, ada merkurinya gitu kan, dan seterusnya. Maka kejujuran menjadi hal yang pertama. Ini merupakan fundamental bagi etika bisnis. Maka banyak perusahaan mengadopsi itu integritas, kejujuran, dan seterusnya sebagai core value-nya, culture budayanya. Yang kedua, keadilan. Jadi betul-betul adil diterapkan. Adil maksudnya gimana Pak? Sama rata? Oh enggak. Adil itu sesuai dengan proporsinya. Jadi kalau memang butuhnya sekian, ya sekian. Karyawan yang kerjanya lebih lama, masa kerjanya lebih senior, lebih lama tahunnya, tentu kenaikan gajinya lebih tinggi ketimbang karyawan yang baru masuk. Bapak Ibu kerja sudah 30 tahun misalnya, gajinya sudah 15 juta misalnya. Anak baru kemarin masuk, sama gajinya 15 juta. Kira-kira nyaman nggak Bapak sekalian kalau disamain begitu? Enggak. Kan adil, sama-sama 15 juta. Loh Mas, saya kan 30 tahun kerja di sini. Dia kan baru kemarin masuk. Oh iya. Nah, jadi keadilan perlu diterapkan juga. Yang ketiga, prinsip saling menguntungkan, saling mutualisme. Perusahaan diuntungkan oleh karyawan, karena ada karyawan, ada sumber daya, ada resource. Sementara karyawan diuntungkan sama perusahaan karena mendapatkan salary, mendapatkan penghasilan. Maka kedua belah pihak saling menguntungkan. Terus kenapa ada demo-demo? Ya mungkin ada salah satu pihak yang tidak menguntungkan atau menzolimi misalnya. Kerja di sini nggak diuangke, nggak dimanusiakan, diperah kita. Masa? Iya. Setelah dibedah ternyata betul ada perusahaan yang nakal. Lembur nggak dibayar. Bahkan karyawan dipaksa untuk lembur overtime gitu ya. Nah, ini tentu tidak saling menguntungkan di sini, saling merugikan. Nah, prinsip yang keempat, otonomi. Ya, otonomi ini apa? Kebebasan untuk berkreasi, Bapak sekalian. Dalam bisnis kita bebas, sebebas-bebasnya, tapi bertanggung jawab. Jadi bebas tapi bertanggung jawab. Yang kelima, kesetiaan, ya, setia atau loyalitas, nggak mudah mengkhianati atau memungkiri. Kalau di perusahaan itu ada namanya PKB. Pernah dengar bahwa itu PKB di industri, di pabrik atau di perusahaan manufacture? Perjanjian kerja bersama. Yes, itu dia, perjanjian kerja bersama. Kalau perusahaannya agak kecil, mohon maaf, kalau dia mungkin nggak punya serikat pekerja, namanya PP, peraturan perusahaan. Kalau yang dia punya serikat pekerja, ya punya SPSI atau sejenisnya begitu, dia PKB namanya. Nah, itu sebagai kedua belah pihak saling berpegang pada itu. Nah, setia dua-duanya untuk memegang komitmen bersama. Nah, yang terakhir, prinsip integritas moral. Nggak ada kedustaan, nggak ada kebohongan, nggak ada manipulasi data, nggak ada yang diumpet-umpetin. Kedua belah pihak saling transparan. Ini kira-kira gambaran prinsip etika bisnis. Oke. Lanjut ya, sedikit lagi. Lanjut. Dalam Islam itu ada beberapa poin Bapak sekalian. Yang pertama terkait dengan ketauhidan, ya, bahwa manusia ini adalah wakil Allah di bumi ini. Kemudian yang kedua, seimbang, semua orang itu sama, ya. Semua orang itu equal, sama gitu ya, tidak ada yang saling dilebihkan karena mereka semuanya sama di mata Allah, yaitu makhluk Allah. Yang penting yang paling bertakwa. Yang ketiga, semua manusia bebas. Apapun yang mereka lakukan bebas asal bertanggung jawab gitu ya. Kenapa? Karena yang mereka lakukan semua akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ini dalam konsep Islam. Sehingga meskipun bebas tetap bertanggung jawab. Saya boleh dong jual narkoba. Ya kalau kamu mau masuk penjara silahkan gitu. Jadi memang meskipun bebas tapi ada tanggung jawab gitu. Nah, ini kira-kira gambaran tentang etika bisnis dalam Islam. Nah, lanjut, bagaimana sekarang implementasinya? Bapak Ibu sekalian, ketika etika bisnis ini ketemu sama beberapa segmen, maka dia kemudian berubah. Ketika dia ketemu sama karyawan, maka namanya etika kerja untuk karyawan, ya, atau peraturan perusahaan gitu ya. Ketika dia bertemu dengan seorang profesional, maka namanya etika profesi, kode etik profesi gitu ya. Ketika dia bertemu dengan seorang pebisnis, ada etika bisnis. Ketika bertemu dengan seorang investor, maka ada etika ketika berinvestasi. Tergantung apa yang kita lakukan, apakah sebagai seorang karyawan,
sebagai seorang profesional, ya, atau sebagai seorang pebisnis, atau sebagai seorang investor. Maka semuanya dibingkai, dijagain oleh etika bisnis. Nah, ini gambar etika bisnisnya. Ternyata seorang pebisnis itu punya banyak hubungan. Yang pertama pemegang saham, ya, kepada stakeholdernya, maka dia punya etika. Bagaimana laporannya harus transparan, nggak boleh diumpet-umpetin, kemudian juga bisa memberikan laporan yang sesuai, dan seterusnya. Itu kepada pemilik saham. Kepada manajemen dan kepada karyawan juga ada etikanya yang harus dia mainkan. Nggak boleh sembarangan. Karyawan digaji sesuai dengan tanggalnya, ada besaran remunerasi yang diberikan, tunjangan yang diberikan gitu kan, hak-hak yang karyawan diberikan semuanya, dan seterusnya gitu. Ada tunjangan cuti gitu ya, ada hak cuti, ada hak sumbangan, dan seterusnya. Ini namanya hubungan perusahaan dengan karyawan. Ketika ke pihak lain, ternyata juga perusahaan ada hubungan dengan pihak yang lain. Contoh yayasan, mungkin perusahaan itu punya yayasan, atau perusahaan itu punya auditor, dan seterusnya. Maka juga ada etika yang harus dibangun. Kepada konsumen juga dibangun. Nggak boleh perusahaan membohongi konsumen. Oh, ini namanya susu. Setelah diteliti, oh ini bukan susu, cuma coklat doang. Diganti namanya. Ada yang begitu kan ya, bagus kan ya? Ada yang tahu nggak? Yang dulunya dikenal susu ini, saya nggak nyebut merek ya. Tapi setelah diteliti, ini bukan susu, cuma coklat aja. Maka namanya dirubah, akhirnya nggak pakai nama susu gitu ya. Itu kepada pelanggan, nggak boleh dibohongi, ditutup-tutupi atau dikamuflasekan. Kemudian kepada pemerintah, transparan juga, ada etika yang dilakukan terkait dengan perpajakan, kewajiban regulasi, dan seterusnya begitu. Kepada supplier juga ada etikanya. Ada perusahaan, teman-teman sekalian, dia dapat barang sekarang, bayarnya tempo 3 bulan kemudian. Pernah ya ketemu dengan perusahaan begitu, teman-teman sekalian? Bayarnya sekarang, bayarnya tempo 30 hari kemudian, kadang 3 bulan kemudian paling ekstrim gitu kan, baru dibayar. Artinya begitu nggak perusahaannya? Nah, ini juga ada etikanya, kasihan si pemasok, si supplier gitu kan. Kalau nggak dibayar-bayar ya akhirnya dia kolaps gitu kan, bisa muter modalnya. Nah, sama juga kompetitor. Ternyata perusahaan kita juga ada etikanya dengan kompetitor atau pesaing gitu ya. Nggak boleh black campaign atau menjelek-jelekan perusahaan lain gitu kan ya. Apalagi sambil kita kampanye, sambil promosi, jelek-jelekin perusahaan sebelah. Ini nggak boleh gitu ya dalam hubungan etika bisnis. Oke. Nah, berikutnya implementasinya, Bapak sekalian, etika bisnis di sebuah perusahaan ditambah sama budaya perusahaan itu, maka lahirlah yang namanya core value. Ada yang tahu core value, Bapak sekalian? Mohon maaf kalau istilahnya agak sedikit mungkin menggunakan bahasa sananya. Nilai inti atau nilai inti sebuah perusahaan itu core value yang mereka anut. Contohnya apa, Pak? Yuk kita lihat. Di Astra dikenal dengan istilah catur dharma misalnya. Catur dharma ini perpaduan antara etika bisnis dan juga nilai budaya yang dianut sama perusahaan itu dikolaborasikan, jadilah catur dharma. Sehingga semua cetakan karyawan perusahaan itu hampir semuanya menganut etika ini. Dan saya lihat ini bekerja. Ya, Astra setelah 60-an tahun dia berkiprah dalam dunia bisnis di Indonesia. Ternyata semua karyawan-karyawan Astra itu cetakannya sama gitu kan ya, dari catur dharma ini. Kemudian BUMN ada namanya akhlak. Pernah dengar Bapak sekalian akhlak di BUMN? Semua BUMN merujuk ke ini core value-nya. Akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini sebagai etika yang berlaku di perusahaan tersebut begitu. Dan semua pihak ya mematuhi ini sebagai core value-nya. Nah, ini yang kira-kira implementasi di lapangan. Nanti saya juga melampirkan di makalah saya ini contoh etika bisnis yang ada di sebuah perusahaan untuk karyawan, dari mulai berpakaian, dari mulai bersikap, bahkan dari mulai mereka masuk kerjanya itu semua sudah ada aturannya gitu, sudah ada joklak dan juga etikanya, sehingga semua karyawan tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa hak mereka. Itu kira-kira. Nah, adapun dalam pandangan Islam, etika ini juga sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan sebaik-baik manusia mereka yang paling berakhlak mulia. Kalau ada orang yang tidak berakhlak, maka ya keislamannya diragukan begitu kira-kira. Di antaranya dilarang kita untuk mengambil riba, dilarang untuk menipu, dilarang untuk mengambil harta orang lain tanpa hak, curang, mengurangi takaran timbangan gitu ya. Kan kalau kita dulu pernah ada isu, oh ini
beli bensin di Pertamina ini sesuai nggak ukurannya gitu kan ya. Akhirnya muncul logo apa, bagus sekali kalau Bapak Ibu masuk ke pom bensin, kalau sudah ada logo itu pasti pas gitu kan ya. Nah itu karena ada indikasi kecurangan gitu ya. Kemudian menimbun dagangan, monopoli, berkhianat, bersumpah palsu, spekulasi. Nah itu semua dalam Islam dilarang. Sehingga seorang pebisnis ketika mereka berbisnis harus memahami ini semua. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, orang yang masuk ke pasar, berbisnis di pasar, kalau dia nggak tahu ilmu fikih ekonomi, maka dia dilarang untuk berdagang. Kenapa? Akan merugikan orang lain. Bayangin Bapak sekalian, akan merugikan orang lain kalau dia nggak ngerti ilmu tentang etika ini. Nah, ada pun perilaku yang sangat dianjurkan dalam Islam, ya, menjauhi bisnis barang atau kegiatan yang haram. Sepanjang saya menemani perusahaan Astra, 170 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia begitu, meskipun mereka growth, tumbuhnya perusahaan tumbuh, mereka nggak pernah kepikiran untuk menjual hal-hal yang sifatnya jual narkoba, jadi bandar judi, gitu kan, prostitusi, gitu. Kenapa? Karena etika mereka diatur di Jatuh Dharma bahwa semua bisnis yang saya lakukan bermanfaat bagi bangsa. Oh begitu ternyata. Nah kemudian di akhlak BUMN, semua karyawan ya tadi kan digambarkan akhlak itu nggak boleh menerima suap. Begitu core value-nya ceritanya gitu, sehingga sekarang ya diharapkan karyawan BUMN nggak menerima suap dan seterusnya. Ini merupakan etika yang berlaku di perusahaan tersebut begitu. Menjauhi unsur penipuan, jual beli yang halal, kemudian adil, kejujuran, menepati janji, menunjukkan transaksi yang tidak tunai, gitu, sepakat, meninggalkan bisnis ketika waktu sholat, bahkan ketika masuk waktunya dibayarkan zakatnya dan seterusnya. Ini kira-kira gambaran tentang etika dalam Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kekuatan etika? Saya akan ceritakan. Bapak Ibu mungkin pernah dengar, ya saya mohon maaf kalau harus menyebut merek ya Bapak Ibu sekalian ya. Pernah naik Adam Air? Pesawat Adam Air, maskapai. Nah, tapi ketika kejadian di tahun berapa ya jatuh pesawatnya itu ya di daerah Sulawesi ya. Bapak Ibu ada ingat tahun berapa jatuh? Kemudian banyak meninggal. Setelah itu kemudian kolaps perusahaannya. Tahun 2014 ya, ada yang namanya AirAsia. Ada yang pernah naik AirAsia Bapak sekalian? AirAsia, sebuah maskapai yang sangat luar biasa. Sampai sekarang saya sangat mengagumi pemiliknya, Tony Fernandes. Saya cerita sedikit ya Bapak sekalian, boleh ya cerita ya sedikit ya tentang AirAsia, bagaimana etika bisnis dijunjung tinggi di AirAsia. 2003 ya, perusahaan AirAsia dijual oleh pemiliknya, maskapai Malaysia, dengan harga yang sangat murah Bapak sekalian, RM1. Dijual RM1 waktu itu Rp3.000 kira-kira. Semua orang tapi gak ada yang mau beli. Semua orang gak ada yang mau beli, dijual sahamnya RM1. Kenapa Bapak sekalian? Ada yang tahu saat itu? Collab. Karena perusahaan ini punya hutang yang banyak banget. Tiba-tiba ada seorang anak muda, ya, anak muda keturunan dari Tony Fernandes, gitu kan, dia membeli AirAsia. Semua orang bilang, lu gila lu, beli perusahaan yang bangkrut. Gak apa-apa, gue berani. Tapi dia beli perusahaan itu dengan utang-utangnya gitu kan ya, dia harus menjual semua hartanya, kebunnya, asetnya, rumahnya, gudangnya, perusahaannya dijual semua untuk membiayai utangnya AirAsia tersebut. Kemudian dia menyulap AirAsia yang tadinya orang kalau beli tiket saat ini kemana? Ke loket. Masih ingat tahun-tahun tersebut kalau beli tiket harus ke agensi gitu ya, kemudian kita harus jauh-jauh hari pesan. Nah AirAsia masih ingat beli tiketnya sekarang, terbangnya kapan? Ada yang tahu? 3 bulan ke depan. Terbangnya 3 bulan kemudian atau setahun kemudian terbangnya gitu ya. Saya masih ingat banget tahun 2004-2005 dari sini ke Surabaya cuma 90.000 sama dengan naik bis Bapak sekalian. Tapi dengan pola begitu banyak orang yang beli AirAsia. Ngantri yang beli Bapak sekalian. Kemudian pilot-pilot yang nggak bagus dicopotin, pramugari di mana dan seterusnya, hingga dia punya tagline yang bagus. Ada yang tahu tagline AirAsia apa? Ada yang tahu tagline-nya AirAsia? Everyone can fly. Semua orang bisa terbang. Kenapa? Saat itu 2004 terbang itu mewah Bapak sekalian. Hanya orang-orang berduit yang bisa terbang. Tapi oleh
AirAsia disulap menjadi milik semua orang terbang itu. Bayangin, ke Surabaya cuma 90.000, ke Singapura cuma 200.000, waktu sekalian naik AirAsia. 2014 terjadi tragedi. Pesawat AirAsia jatuh di daerah Kepulauan Babel ya, Bangka Belitung kalau nggak salah ya. Semua orang bilang, bakal hancur nih AirAsia, bakal bangkrut nih. Tapi yang terjadi Bapak sekalian, Tony Fernandes terbang dari Malaysia ke Surabaya. Kebetulan waktu itu terbangnya dari Surabaya pesawatnya. Dengan gentle dia katakan, wahai para keluarga korban, saya Tony Fernandes. Ini nomor handphone saya. Jika Bapak Ibu ingin tahu update tentang berita korban pesawat tersebut, hubungi saya langsung, akan saya jawab. Ini asuransinya, ini bayaran asuransi hak-hak Bapak Ibu sekalian. Saya tunaikan semuanya, tuntas, nggak ada yang terhutang. Ada informasi, tanya saya langsung. Bayangin Bapak Ibu sekalian, dia nggak ngumpet, dia nggak kabur, dia nggak lari. Dia hadapi dengan sangat gentle. Dan dampaknya hingga hari ini AirAsia masih ada nggak kira-kira? Masih ada? Masih ada. AirAsia masih merajai di Asia Tenggara. Masih menjadi maskapai yang diminati oleh banyak orang. Itulah kekuatan etika bisnis Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya etika bisnis, maka bisnis tidak hanya kuat tapi juga dia akan establish, akan sustain, bahkan berumur panjang. Maka ketika Bapak Ibu bisnis, jangan lupakan etika bisnis. Bagi kita, bisnis itu nggak sekedar untung, tapi juga dia memberikan keberkahan bagi orang lain. Amin. Dia memberikan rahmat bagi orang lain. Dan itulah dalam Islam disebutkan bahwa kita sebagai penyebar rahmatan lil alamin. Demikian kira-kira pengantar materi saya. Kita masih ada waktu diskusi. Saya khawatir kalau kepanjangan nanti kita pendek diskusinya. Mungkin begitu Mas Gulfon. Sementara untuk pengantar materi, nanti saya akan sampaikan materi ini ke Mas Anggi atau ke Pak Gulfon ya, untuk disebar ke para mahasiswa. Di sini juga saya contohkan manner atau etika bisnis yang berlaku di sebuah perusahaan manufacturer. Saya ambil langsung real ya, di perusahaan XYZ. Saya tidak sebut namanya, tapi menggambarkan bagaimana etika bisnis perusahaan tersebut, begitu kira-kira. Semua lengkap ada di sini semua. Siap, kita diskusi ya, biar lebih hidup. Monggo, Pak Gufron barangkali mau dipandu atau gimana diskusinya? Langsung aja mungkin ya, Pak Agung ya. Nanti langsung. Siap. Oke, saya buka deh pertanyaan dulu. Berapa nih Pak Agung? Materinya luar biasa ya, keren ya. Beliau profesional ya teman-teman. Ya juga di perusahaan, juga di aktif di akademisi juga. Jadi monggo silakan untuk bertanya terkait dengan etika bisnis ini. Saya buka 2 pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabto. Monggo Pak Sabto. Pak Agung Hirmawan yang terhormat, terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua hari ini ya. Yang pasti kita bukan mencari berapa banyaknya, tapi kecil berkah itu sudah luar biasa. Yang terkait etika bisnis, ketika kita sebagai karyawan, kita terzolimi, apakah kita boleh pindah gitu ya, karena ketika kita akan informasi ke manajemen, kemungkinan nggak mungkin kalau lo nggak kuat ya wes cari lagi. Nah itu apakah etika sebagai karyawan, apakah kita tetap stay karena untuk keluarga, atau kita tidak nyaman langsung go aja? Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung bisa Mas ditangkap? Gufron ditulis nggak tadi Mas Gufron? Saya mohon maaf agak putus-putus di saya. Ya, Saya masih putus apa ya, Pak Sabto? Putus. Ya, barusan putus. Monggo diulang lagi pertanyaannya. mohon izin diulang lagi. Saya tadi agak putus-putus, nangkapnya nggak utuh. Baik. Langsung inti pertanyaan gimana Pak tadi Pak? Ya, secara overall kalau kita misalkan tidak nyaman di perusahaan, apakah kita tetap stay atau mau pindah saja misalnya? Oh iya, Oke, curhat ya Pak siap. Sabto. Siap. Pak Sabto. Oke, siap. Makasih Pak Sabto. Yang lain monggo. Yang lain. Absennya ya Mas Gufron, minta tolong linknya. Ya, udah di chat itu Pak. Oh Ada iya, linknya siap. tuh Pak. Di Terima sini. kasih. Yang lain monggo. Yang mau bertanya terkait dengan ini. Ya, monggo. Suaranya Pak Zainuri. Pak Zainuri suaranya kurang jelas. Ya, coba dicoba Pak. Ya. Jangan pakai headset Pak, coba Pak. Pak Zainuri. Pak, jangan pakai headset coba.
Ya, jangan pakai chat dulu. Orang nggak mantul. Halo Pak. Ya, Jelas Pak, mantap. jelas Pak, jelas. Iya. Pak, bagaimana cara kita menyikapi di suatu perusahaan yang punyai apa namanya? Kalau kita bilang sifat bukan sifat tapi dia apa ya? Ya bersifat seperti kapitalis, seperti itu Pak. Menyikapinya bagaimana? Ya, Oke, mantap nih Pak Zainuri ya. ada lagi Pak Jainuri? Cukup itu aja. Cukup itu aja Pak. Oh ya, oke, terima kasih. Satu lagi dah ya Pak ya, Pak Agung. Monggo Ya, silakan. monggo, 3 ganjil. Ya monggo silakan. Saya Pak Eka. Oke. Ya monggo. Mas, eh, dengan siapa Mas? Namanya dengan itu? Eka Pangulimara. Oh ya Eka, oh Mas Eka. Ya, terima kasih Pak Agung. Untuk mungkin saya lebih spesifik, misalnya di perusahaan. Nah, apakah ada satu auditing gitu ya dalam mengaudit apakah memang etika itu bisa berjalan atau benar-benar dijalankan? Karena itu kan sebetulnya kayak tadi misalnya di satu perusahaan semestinya itu bisa berjalan buat seluruh entitas yang ada di dalam perusahaan. Nah, jadi apakah ada mekanisme audit tentang bisa berjalan atau tidak berjalan, dan sejauh ini bagaimana ketika terjadi persoalan dalam persoalan bisnis etik itu sendiri, kira-kira itu. Terima kasih. Ya, Iya, siap. Langsung Mas Grom atau gimana? Oke, langsung ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian pertanyaannya. Yang pertama Pak Sabto ya. Oke. Ada yang bocor ya suaranya. Baik, Pak Sabto, kalau kita nggak nyaman di sebuah perusahaan, gimana? Resign. Nah, Bapak Ibu sekalian, resign ini gampang-gampang susah. Apalagi zaman now, ketika ada era disruption, ada pandemi, banyak perusahaan yang kemudian gulung tikar, nggak mudah untuk mencari pekerjaan. Tapi memang saya selalu memberikan bekal kepada anak-anak mahasiswa yang di kelas offline gitu ya, bahwa kalau kita punya kompetensi, kita punya keunggulan, ya kerjaan yang akan nyari kita gitu ya. Kerjaan yang akan berbondong-bondong datang ke kita gitu ya. Malah apalagi kalau Bapak Ibu punya satu kompetensi gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, tanyakan kepada hati nurani kita Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu nggak nyaman di situ, tapi nggak punya pilihan lain, jangan paksakan untuk resign. Jangan paksakan untuk resign. Tapi kalau Bapak Ibu memang yakin dengan skill, saya kok nggak dihargai banget. Ada sahabat saya gitu kan, sering konsultasi, dia kerja di sebuah perusahaan, gajinya 2 digit. Tapi atasannya kalau lagi marah, itu mohon maaf, bahasa ragunan keluar semua ke sana gitu kan ya. Tapi yang dilakukan 6 bulan, dia nggak bertahan. Walaupun 2 digit, ya, tapi harga diri dia sebagai manusia gitu direndahkan, di sana nggak dia teruskan begitu. Itu dia berani ngambil keluar karena dia yakin. Dia keluar nyari pekerjaan benar, dalam 1 bulan langsung dapat pekerjaan berikutnya. Monggo kalau Bapak Ibu memang yakin silakan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak yakin, jangan paksakan ya. Akhirnya kita terus sabarlah, terus ada. Meskipun juga ini nggak semua orang bisa, teman-teman sekalian. Silakan tanyakan kepada hati nurani Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu sanggup, siap, ya cari yang lain yang lebih nyaman. Saya sering memberikan satu arahan ke teman-teman mahasiswa yang kelas reguler, yang offline. Kalau kita kerja, jadikan kerjaan kita tuh sebagai belajar yang dibayar. Kenapa? Ketika kita bekerja bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, kita harus naik kompetensinya. Sehingga suatu titik nanti kita menjadi seorang begawan, menjadi seorang yang ahli di bidang kita, yang kalau kita sekali melakukan sesuatu, orang bisa bayar mahal kepada kita. Nah, ini yang saya tegaskan kepada anak mahasiswa, agar mereka mengembangkan kompetensinya dari sekarang. Ada yang ekonomi syariah, perbankan syariah, dan seterusnya begitu. Mungkin itu Pak Sabto. Semoga menjadi pencerahan ya Pak Sabto ya. Baik. Amin. Lanjut ke Pak Zainuri. Sini.
Gimana yang kapitalis? Nah, apa sih kapitalis? Yaitu bagaimana perusahaan dengan sumber daya yang seminim mungkin agar mendapatkan hasil yang sebanyak mungkin. Nah, karyawan, wow, dia kan tahu nih bahwa tenaga kerja itu sangat mudah di Indonesia, apalagi murah gitu ya. Orang berbondong-bondong dipecat sekarang, banyak yang ngantri lagi besok masuk gitu ya. Sehingga ya mungkin dia semena-mena ketika memperlakukan karyawannya begitu. Lembur nggak dibayar, kadang gaji agak-agak dimundur-mundurin gitu kan, dieksploitasi sedemikian rupa karyawan kita, sehingga yang terjadi kemudian ya karyawan tersebut merasa tereksploitasi gitu ya. Nah ini mohon maaf jadi saya agak-agak ekstrim bahasanya gitu. Sikap kita gimana? Nah kalau Bapak Ibu sebagai seorang karyawan di situ sudah tanda tangan kontrak, ya apa boleh buat, berarti Bapak Ibu sudah punya komitmen dengan perusahaan tersebut. Kalau Bapak Ibu nggak setuju, ya monggo cari yang lain yang lebih syar'i. Kan beda yang kapitalis sama syar'i itu ya. Nah, kalau dari syariah kan dia harus mewakili manusia. Ini manusia itu orang istimewa loh. Wakil Tuhan di bumi ini gitu kan. Kamu jangan sembarangan memperlakukan manusia gitu. Istilahnya begitu kalau di syariah. Silakan monggo kalau Bapak Ibu memang tidak setuju. Tapi kalau Bapak Ibu tadi mau keluar juga nggak berani, tapi dalam juga ngedumel. Saya katakan jangan pernah meludahi perusahaan kita. Maksudnya gimana? Kita kerja di situ, tapi di tempat lain berkoar-koar, jelek-jelekin perusahaan kita. Itu nggak gentle namanya. Itu nggak gentle, dan saya tidak menganjurkan begitu. Ketika Bapak Ibu masih sebagai karyawan di sana, ya junjung tinggi etika kita sebagai karyawan. Kalau Bapak Ibu merasa dia kapitalis Pak, ya toh Bapak Ibu juga setuju dengan kontrak itu kan. Kalau nggak setuju, ya sekarang keluar. Nah, memang hidup ini di dunia ini dominasinya kapitalis begitu ya. Dan kita nggak boleh komplain. Dalam artinya ini yang berlaku begitu. Kalau kita nggak setuju, cari yang lain. Yang kita menurut kita masih kita tolerir gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih menerima, lanjutkan, silakan. Begitu Pak Jenuri, semoga Pak Jenuri bisa mendapat pencerahan juga. Terima kasih Pak. Karena emang kapitalis ini sebagai ilmu ekonomi yang diajarkan di kelas-kelas konvensional. Saya dulu di UI ya, kuliah di ekonomi manajemen, itu kan diajarkan kapitalis memang. Dengan untung yang dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya, dapatkan untung yang sebesar-besarnya. Kan kapitalis banget begitu. Nah, makanya sekarang kita lihat Alfamart di mana-mana, ya warung-warung kecil pada mati semua akhirnya gitu kan ya. Disayangkan. Oke, itu yang Pak Januris semoga menjawab. Dan memang kapitalis ini dalam hal etika bisnisnya memang ada beberapa yang akhirnya tidak sesuai dengan etika yang ada di kita. Yang ketiga, Pak Eka, terima kasih Pak Eka, bagaimana auditnya gitu. Nah, beberapa perusahaan itu ada kode etik atau auditnya. Contoh misalnya kalau di perusahaan-perusahaan itu ada regulasi pemerintah dan itu harus ditepati oleh perusahaan. Kalau enggak nanti akan ada yang dikenakan sanksi administrasi, entah nggak diperpanjang izinnya, entah nggak diperpanjang sertifikatnya dan seterusnya begitu. Misalnya contohnya diantaranya terkait dengan pengupahan, kalau Bapak Ibu misalnya mengikuti undang-undang yang ada di Naker atau yang sekarang berlaku Cipta Kerja ya, itu juga ada beberapa kaidah yang mengadopsi etika bisnis. Meskipun kalau ada orang bilang dari sisi karyawan, wah undang-undang Cipta Kerja ini agak-agak merugikan buruh nih gitu ya. Agak merugikan buruh gitu kan ya. Menguntungkan investor atau perusahaan gitu kan ya. Ya kita ambil positifnya. Karena kan nggak mungkin pengusaha bisa sukses kalau buruhnya juga nggak sukses. Dan sebaliknya, buruh nggak bisa eksis ada kalau perusahaannya juga nggak lancar gitu kan ya. Nah ini di Snaker dia selalu ada audit. Bahkan tiap tahun, tiap bulan, beberapa bulan pas laporan itu ada auditnya dan seterusnya begitu ya. Kemudian kalau kayak perusahaan tertentu misalnya kayak perbankan gitu, itu juga ada kode etiknya, ada GCG-nya yang diatur gitu, dan itu secara berkala di monitor, diawasi oleh BI. Nah itu di beberapa perusahaan gitu ada terkait etika bisnis ini. Bahkan kalau perusahaan-perusahaan yang hebat itu GCG-nya itu menjadi terdepankan. Contoh kayak Astra Group misalnya dengan Catur Dharma itu menjadi satu penguat merek, satu penguat brandnya gitu. Karena masyarakat tahu siapapun perusahaan yang punya etika bisnis pasti perusahaan hebat, pasti perusahaan besar. Tapi perusahaan yang tidak punya etika bisnis biasanya ada yang terzalimi di situ. Itu kira-kira gambarnya Pak Eka, insya Allah baik. Jawab ya. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Silakan Pak Gufron, apa masih ada waktu atau ada hal lain? Silakan. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi mungkin? Ya, dua penanya lagi ya. Ya, saya Pak. Semoga Muharram dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
namanya sama Pak Muharram. Oh ya, saya juga ya. Gimana nih? Siapa dulu nih? Silakan Pak Heri, silakan. Mas Heri, Mas Heri. Oke, baik. Terima kasih Pak Muharram. Ya, selamat sore Pak Agung dan semua rekan-rekan semua. Sore Pak Heri. Ya, jadi begini Pak, saya mau bertanya, ketika ini terkait dengan etika kerja ya, mungkin saya sendiri sebagai karyawan salah satu perusahaan, terkait etika kerja. Ketika sudah tidak ada trust karyawan terhadap perusahaan, apakah diperbolehkan atau diperkenankan pihak dari karyawan mungkin melalui serikat pekerja atau lainnya itu mengundang lembaga auditor, mungkin salah satunya terkait neraca keuangan ya. Jadi mungkin satu case-nya mungkin ada tuntutan dari karyawan, mungkin bonus atau apa gitu kan, sehingga ada negosiasi di situ. Ternyata mungkin satu kasusnya bahwa seharusnya profit sekian tapi perusahaan bilangnya sekian, sehingga timbullah kepercayaan di situ ya. Nah, ini kan untuk membuktikan itu semua, apakah dari pihak karyawan ini boleh untuk mengajukan audit keuangan perusahaan seperti itu Pak? Mungkin itu Pak pertanyaan. Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini tentang bonus nih Pak ya. Wah, luar biasa Pak Heri nih. Udah bahasanya bonus ya. Orang lain terkait dengan gaji UMR gitu ya. Ini bonus. Cakep. Monggo. Ada lagi atau langsung dijawab Pak Gofar barangkali? Satu lagi Pak. Ya monggo Pak Muharram. Satu lagi ya terakhir Pak. Monggo. Baik Pak Agung, begini, ini terkait tentang etika bisnis ya. Tadi sudah disinggung masalah kapitalisme ya, dan kondisi bisnis saat ini kan yang berlaku memang itu gitu kan. Dan yang berlaku itu skill 86 dan kekuatan orang dalam lah istilahnya kalau di dunia bisnis yang nyata gitu kan. Nah, kita sebagai pelaku bisnis gitu kan ingin menerapkan sebagaimana ilmu yang sudah kita pelajari tentang ekonomi syariah. Nah, itu tantangannya sangat luar biasa, seolah-olah kita melawan arus. Kita hidup ini ibaratnya sedang berenang melawan arus. Nah, tips-tips kiat apa sih gitu kan? Karena saya sendiri dari 2015 ini bisnis ini seolah ketika memutuskan untuk ya saya dengan kondisi mengikuti bisnis syariah gitu kan, itu tumbuhnya sangat lambat dan cenderung itu malah naik turun gitu kan, nggak bisa secara konsisten naik terus gitu. Mungkin ada pengalaman yang bisa di-share dari perusahaan besar yang sudah menjalankan atau dari pribadi Pak Agung gitu kan. Mungkin seperti itu Pak Agung yang ingin saya tanyakan dan ingin dapat masukan yang lebih. Terima kasih Pak Ya, terima kasih Pak Muharram, luar biasa, langsung teknis nih ya, pertanyaannya cakep. Silakan lanjut Pak Gofar atau sudah bisa jawab? Jawab aja Pak, udah Pak. Siap, baik. Udah mau buka nih Pak. Yang di Jawa Tengah udah buka kayaknya. Oh iya, sudah buka ya. Mohon maaf ya, yang Jawa Tengah sama Kalimantan sudah buka duluan ya. Baik Pak Heri, audit. Ketika kita negosiasi dengan perusahaan, memang betul ketika ada manajemen, ada serikat pekerja, mereka terikat dengan namanya PKB, perjanjian kerja bersama, dan pemerintah memang mengharapkan adanya bipartit, hubungan yang harmonis kedua belah pihak nih, seperti seorang suami istri lah gitu pasangannya gitu. Ketika masalah bonus juga kalau bisa dirundingkan dengan baik-baik gitu kan, meskipun tidak ada kebohongan di situ gitu. Tapi kadang-kala ya mohon maaf, ada perusahaan yang memang nakal, yang akhirnya menghidden, ada bikin 2 laporan gitu ya, laporan yang untuk publik, ini untuk internal gitu ya, sehingga si karyawan ini nggak percaya gitu ya. Gimana kalau begitu? Kalau memang bipartit sudah tidak bisa diharmoniskan, ya bisa tripartit gitu kan ya. Nah, kalau memang sudah tripartit dan kita mau ada auditor, nah silakan diperbolehkan. Tapi biasanya memang perusahaan-perusahaan yang bagus manajemennya, mereka komitmen. Jarang banget yang mohon maaf gitu membohongi atau kamuflasekan laporan keuangannya gitu kan. Dan ketika memang lagi jatuh, disampaikan jatuh, dan SPSI juga harus sama-sama paham. Kalau lagi rendah ya jangan maksain diri minta bonus yang tinggi gitu ya. Karena kan kedua pihak sering membutuhkan gitu kan ya. Tapi secara umum kalau memang kita mau butuh auditor dan ingin mengaudit perusahaan, itu masih dibolehkan Bapak sekalian, nggak masalah. Gitu Pak Heri. Cuman caranya mungkin yang bijak. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan sawan adam kita nih. Kalau cara kita nggak bijak gitu ya, seolah kita menelanjangi perusahaan kita.
sama dengan meludahi sumur yang kita minum gitu kan ya. Ya mau nggak mau akhirnya ya diperbaikilah di part keduanya gitu. Manajemennya harus transparan, serikat pekerja juga harus kooperatif begitu. Sementara itu mungkin Pak Heri semoga bisa menjawab ya di waktu singkat ini. Baik, terima kasih. Siap. Pak Muharram, terima kasih Pak. Tipsnya saya berikan ya, kalau Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan bisa menjadi orang yang sukses dalam dunia profesi atau bisnis. 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu punya kompetensi, punya sesuatu yang kita miliki, ya, kemampuan kita yang kita andalkan. Yang kedua, ada momentumnya pas, gitu ya. Nah, yang ketiga, takdir. Oke lah, kalau takdir bisa kita abaikan, itu haknya Allah gitu ya, haknya Tuhan. Meskipun takdir bisa diubah. Dengan apa? Dengan doa, mengubah takdir. Nah, yang kedua, fokus kita, kuatkan kompetensi kita, cari momentumnya. Kalau nggak ada momentumnya, ciptakan momentum itu. Buktinya apa, Mas? Oke, saya akan sharing pengalaman saya. 2012, saya bergerak di bidang background saya kan ekonomi konvensional ya. SE saya itu dari UI konvensional. Tapi saya tertarik dengan dunia syariah. Saya memperdalam ilmu ekonomi syariah terkait dengan akad-akad yang mau dibawa dan sebagainya begitu. Saya buat satu sistem keuangan syariah begitu, kerjasama dengan sebuah bank syariah. Saya nggak nyebutin merek gitu kan ya. Dan ternyata saya bikin proposal untuk mengajukan sebuah kerjasama yang merujuk ke sebuah perusahaan besar, dan ternyata ide saya dibeli, di mana karyawan bisa mendapatkan pembiayaan syariah. Karena waktu itu karyawan senangnya itu pembiayaan yang sifatnya konven, apalagi mereka kan yang penting bisa gesek, bisa KTA, kredit tanpa angsuran, bukan angsuran, anggunan maksudnya gitu kan ya. Koperasi itu kan senang. Nah, saya alihkan bagaimana menggunakan syariah, dan ternyata atas izin Allah begitu kan, apa yang saya lakukan itu momentumnya pas. Dalam waktu singkat ya, saya punya 1.500 nasabah, digelontorkan 50 miliar saat itu gitu kan ya, dan saya dapat ujrohnya itu 12,5%. Ya lumayan tuh, nggak ngapa-ngapain, cuma membuat satu produk keuangan syariah, nego ke pihak perbankan yang bisa diajak bersama, mencarikan marketnya, dipertemukan, deal, jadilah sebuah bisnis yang menyenangkan. Syariah, indah, mudah, berkah. Jadi gitu Pak Muharram, pertama Bapak harus kuatkan kompetensinya. Kalau memang Bapak kuatnya di ekonomi syariah, kuatkan terus, yakin sama Allah. Rezeki itu nggak akan ketukar, tidak akan ketukar selama kita ikhtiar dengan maksimal. Setelah kuat kompetensinya, cari momentumnya. Kalau enggak, ciptakan momentum itu. Zaman now sangat mudah untuk menciptakan momentum, apalagi zaman digital, sangat mudah kita membuat branding dan sebagainya begitu. Yang penting tetap semangat. Itu mungkin Pak Muharram sebagai satu seri, semoga bisa mencerahkan. Bapak Ibu, saya mohon izin karena sudah 17.30 ya Pak Gufron ya? Agung ya. Langsung closing statement atau ada lagi Pak Gufron? Iya. Ya udah, bisa ditutup dulu dari Pak Agung. Siap. Baik, Bapak sekalian, intinya adalah bahwa etika bisnis akan membuat bisnis kita tidak hanya mudah, tapi berkah. Dan berkah itu yang kemudian bisa membuat buah. Meskipun kelihatannya agak sulit, tapi kalau kita lakukan dengan baik, maka etika bisnis ini akan melindungi bisnis kita menjadi sustain, menjadi lebih langgeng, lebih panjang. Semoga Bapak sekalian bisa menikmati pembelajaran kita pada sore hari ini. Saya akan kirimkan materinya ke pihak panitia, dan semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan pencerahan terkait etika bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung Hermawan. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih semuanya. Isi seminar di sore hari ini, semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita. Amin. Materi nanti ya Pak Agung, nanti kirim ke Siap. Nanti saya kirim ke akademik. Siap. Siap. Itu terus kemudian teman-teman yang hadir ucapkan terima kasih. Foto bersama Pak. Baik, terima kasih. Pak. Nanti dulu informasi dulu fotonya nanti. Ini ada link absensi, monggo untuk absen dulu sebelum ditutup. Itu ada di chat, itu linknya ada, monggo absensi. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan tugas, nanti terkait dengan etika bisnis ini ada tugasnya. Tugasnya nggak boleh sama Kopas, ya. Ini Kopas. Ini jangan ada yang Kopas, ya. Kalau semuanya dikerjakan bersama, ya dikerjakan bersama, tapi tidak nyontoh seperti itu. Nanti akan berimbas sama nilainya teman-teman. Karena kemarin ada yang komplain ke saya, Pak, nilai saya kok B atau lebih rendah ya daripada yang dicontek, atau daripada yang menyontek. Gitu.
yang nyontek udah dapat A contoh seperti itu. Ya itu salah sendiri dicontek seperti itu ya. Jadi saya harap teman-teman itu jangan ya, oh iya, maksudnya jangan dan dicontoh dan lain sebagainya. Yang penting dikerjakan, dikumpulkan dengan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Kalau pengen kerjasama ya kerjasama, tapi dengan beda pendapat, boleh argumen, boleh seperti itu. Silakan yang belum absen, saya tunggu, monggo. Sambil menunggu absen ya, silakan on kamera, saya ambil dokumentasi. Izin Pak Agung, Pak Arif, Pak Tiar untuk ambil dokumentasinya. Pak Agung ya, Siap. semuanya monggo untuk on kamera, on cam di slide 1 on cam semua. Ada Mbak Sela, Mas Dia, Mas Eka, itu di slide 1 on kamera. Mau ya. Oke, saya ambil ya. Boleh jempol dulu tangannya. Oke, jempol ya, bapak-bapak. 1, 2, 3. Tahan. Oke, udah ya untuk slide 1. Terima kasih. Sekarang yang di slide 2. Bentar. Ya. On cam dulu, bentar. Mas Dedi Pamungkas, Mbak Dewi, Indah, Arung. Oke, 1 jempolnya. 1, 2, 3. Oke. Udah ya. Sekarang ke slide 3. Terakhir. Oh, rupanya yang di slide 3 ini kerja semua. Enggak apa-apa. Iya, lanjut. Yang ini udah belum? Aneh. Apa itu? Oke, sekali lagi terima kasih Pak Gunawan. Tolong di-share fotonya Pak. Terima kasih Pak Agung. Apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat menjadi ladang pahala buat Pak Agung, apalagi ya membagi ilmu satu jariah. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Salam hangat untuk keluarga yang dari Jawa Timur mungkin ya, yang dari Bali sudah berbuka ya. Berbuka puasa, yang belum buka ya jangan buka dulu ya. Ini nunggu dulu baru buka. Oke, terima kasih sekali lagi, saya Gufron Ramadhani. Mohon maaf besar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sama-sama, Mas. Bila hidayah. Oh ya, sebelumnya yang non muslim nanti disesuaikan saja, yang agamanya non muslim ya, disesuaikan dengan agamanya, jangan sampai nanti non muslim nanti jawabannya pakai hadisnya atau ayat Al-Quran ya.